We are now continuing our resilience stage to the next agenda. So, Save the Children will inform us about the Climate Generation Action, how children led the campaign to support government's efforts in mitigating climate change adaptation. So, without further ado, may I request the speaker to take over to preside? Thank you. Jadi berarti kita harus apa ya? Sering-sering menjaga lingkungan. Nah, kalau di sekolah diajarin nggak sih? Cuaca kita tuh nggak tentu banget. Ada hujan, tiba-tiba panas lagi. Tuh. Terus gak setiap hari hujan. Ya makanya kalau misalnya ada yang sakit, atau yang sakit biasa cuaca. Oh, berarti cuaca tuh pengaruhnya gede banget ke kesehatan kita. Semoga pemerintah dapat memberikan program yang baru lagi, lebih banyak program untuk melestarikan alam kita ini supaya alam kita tetap terjaga dan lestari. Harapan saya setelah berdiskusi dengan anak-anak petani di Kiara Payung, lebih banyak edukasi untuk mereka, karena mereka bercerita tadi tidak mendapat edukasi tentang perubahan iklim sehingga mereka tidak tahu apa itu perubahan iklim, padahal mereka yang akan terdampak di masa depan. Jadi tadi setelah berdiskusi dengan anak-anak berharap bahwasannya dari pemerintah itu ada edukasi terhadap warga desa tentang cara menghadapi anomali cuaca seperti kemarau panjang, hujan yang panjang. Jadi ketika terjadi hal tersebut, para warga desa tetap dapat memanen hasil tanian mereka. Thank you very much for playing that video. It was, to us, is very valuable, sangat berharga ya. Saya mau mengajak teman saya naik ke panggung. Apakah sudah di sini? Pak Awal dari IDEP. Kita ngobrol bareng di sini mengenai aksi generasi iklim. Oke, sambil menunggu dia. Tadi sudah kita saksikan aksi generasi iklim yang dilakukan oleh anak-anak. Ini saya sebenarnya mau jualan gitu ya. Saya mau melakukan kampanye aksi generasi iklim yang diinisiasi dan dipimpin oleh anak-anak. Oke. Nah pertanyaannya kan, kenapa anak-anak? Oh Pak Alam sini silakan. Pak Awal, maaf saya salah memanggil. Oke. Takut manggil nama yang lain. Oke. Silakan duduk Mas. Kalau saya senangnya berdiri, nggak apa-apa lah. Oke. Sebelum saya mulai ngobrol, saya mau bercerita. Nah tadi sudah banyak yang serius-serius, sekarang agak kurang serius lah gitu ya. Ceritanya begini. Long time ago gitu ya. Sekitar tahun 1992, saya lagi duduk-duduk sendirian di bawah pohon yang rindang, lalu tiba-tiba kepikiran, suatu saat nanti kalau aku udah menikah, aku pengen punya satu anak saja. Why gitu ya, pertanyaannya kenapa cuma satu gitu. Very simple reason gitu. Aku cuma mengatakan, kalau aku punya anak satu, aku punya anak banyak, sampah yang dikuhasilkan akan lebih banyak. Kalau banyak sampah nanti mencemari lingkungan. That is very simple. Jadi itu udah kepikiran oleh saya sejak tahun 1992. Ternyata saya belum ngerti climate change, climate crisis is none in my mind at the time. Oke, jadi masih belum ada. Jadi ternyata jumlah sampah yang kita hasilkan telah menjadi isu sehingga waktu itu saya pikirkan, oke, saya nggak punya anak. Melihat kenyataan itu, ternyata berarti boleh saya katakan, saya mau cerita lagi, keluarga bapak saya ternyata bukan keluarga yang ramah lingkungan.
Karena ternyata anak bapak saya 12 ya, saya lupa. 11 atau 12. Berarti sangat banyak sampah dihasilkan. Oke, karena banyak sampah dihasilkan, berarti ada pencemaran lingkungan. Ada isu dengan lingkungan. Baru kemudian bertahun-tahun kemudian saya bisa memaknai itu. Yes, ternyata saya harus melakukan sesuatu dari diri saya supaya saya tidak berkontribusi negatif terhadap lingkungan. Yang sekarang kita menggunakan istilah perubahan iklim, climate crisis, gitu ya. Nah, di sini di aksi generasi iklim ini adalah, boleh next mas, next, oke. Kita dan di sini ada partner dari lokal dari Save the Children. Tadi kan bicara lokalisasi, pelokalan, oke. Localization gitu ya. Kita menggeser gitu, some of the work gitu ya, some of the effort kepada partner lokal kita. Nah, dalam aksi generasi iklim, so we walk the talk ya. Tadi Bang Anton dari Save the Children bicara kita akan mulai bergerak, dan ini aksi generasi iklim ini juga akan lakukan pelokalan gitu, localization. Next mas. Jadi saya cerita dulu dikit apa itu aksi generasi iklim. Itu adalah aksi yang dilakukan oleh anak dan dipimpin oleh anak gitu ya. Lalu kemudian tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka bisa beradaptasi gitu. Nah lalu berapa lama? Itu 3 tahun. 3 tahun, dalam 3 tahun ini ada 3 stages, yaitu awareness, engagement, dan advocacy. Jadi tahun pertama kita akan bicara awareness, tahun kedua kita akan bicara engagement, tahun ketiga kita akan bicara advocacy. Awareness, kenapa awareness? Karena mungkin belum semua aware gitu ya. Ada gap pemahaman dan juga ada soal isu informasi yang harus kita circulate, kita berikan kepada anak-anak sehingga mereka fungsional, bisa berperilaku dan seterusnya. Next mas. Oke, pertanyaannya lah, kenapa harus anak-anak? Gitu ya. Tentunya Save the Children punya alasan, punya justifikasi kenapa harus melibatkan anak di samping soal pemenuhan hak dan sebagainya. Coba kita lihat, ini ada beberapa data. Tahun 2021 Save the Children mengeluarkan penelitian yang mengatakan bahwa kurang lebih gitu ya, anak-anak yang lahir tahun 2020 akan mengalami rata-rata ya 3,4 kali lebih sering kejadian bencana yang berkaitan dengan hidromet dibandingkan kakek nenek mereka. Itu terkait dengan forest fire, heat waves, kekeringan, banjir, dan kegagalan panen. Jadi bisa kita bayangkan kakek dan nenek kita bandingkan, mereka lebih menderita sekarang. Itu sekarang. Now, what about next 10 years, 20 years, 2015 and so on. 2050 I mean. Di samping itu ada juga data-data lain, saya mengambil sedikit gitu ya. Dari segi proporsi jumlah anak itu cukup besar di Indonesia ya, anak dan pemuda itu sekitar 40,2% menurut sensus tahun 2020. Jadi secara populasi mereka sangat banyak. So mereka harus dilibatkan secara aktif. Saya kemarin coba lihat data dari RIPB gitu ya. Saya ada lihat beberapa angka, lalu saya coba hitung. Ternyata dari bisa dikatakan bahwa sekitar 118 juta anak terpapar atau menghadapi risiko multi ancaman setiap tahunnya antara tahun 2020 sampai 2045. Cukup besar, 118 juta anak dan pemuda gitu ya. Dalam Sendai Framework pun peran anak diakui gitu ya, ada di Sendai Framework. Di Undang-Undang Nomor 27 pun itu diakui. Ada peran anak di situ. Dan juga kita dari bergaul dengan anak-anak itu, kita yakin sekali bahwa mereka punya pemahaman, punya pengetahuan, punya kapasitas yang bisa dikontribusikan terhadap upaya-upaya pengurangan mitigasi atau mengadaptasi climate crisis gitu ya. Nah di bawah saya bikin ada McDonald Effect. Pernah dengar ini? McDonald Effect. Nah itu sebenarnya karangan saya sendiri. Ya. Tapi Bapak Ibu pernah nggak dengar paket Happy Meal? Itu adalah
the magic yang dilakukan oleh, saya nggak boleh nyebut ya, karena nggak punya sponsor di sini dia, nggak masang booth, jadi nggak boleh nyebut gitu ya. Oke, jadi Happy Meal ini yang disasar adalah anak-anak kecil, umur 3 tahun, 4 tahun. Saya korbannya sebenarnya. Nah, ketika anak ini sudah terinternalisasi Happy Meal, dia akan meminta itu terus. Ketika dia menjadi remaja atau anak lebih besar, dia mempengaruhi adiknya kalau punya adik. Kalau dia udah menjadi remaja, dia mempengaruhi temannya. Ketika dia sudah dewasa, akan mempengaruhi teman kuliahnya. Ketika dia sudah menikah, akan menurunkan ke anaknya. Ketika dia sudah menjadi kakek nenek, dia akan menurunkan ke cucunya. Happy Meal. Satu kali berjalan, 30 tahun, satu generasi, iklannya berjalan terus. That's McDonald effect. Nah, kenapa kemudian anak-anak menjadi penting? Hal yang sama terjadi dengan kita. Gitu ya. Kalau kita mulai dari anak-anak, kalau kita mulai dari anak kecil, tentunya mereka sudah yakin, aware, understand gitu ya. Kita berikan pemahaman dan they really understand apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa berkontribusi secara aktif. Nah, dalam kampanye ini kita mencari yang sederhana-sederhana saja. Kita bicara, kamu ngerti nggak emisi gitu ya? Kamu ngerti nggak climate crisis? Apa penyebabnya gitu? Oh, karena ada emisi. Kenapa ada emisi? Karena kegiatan manusia. Oke, apa akibatnya emisi itu? Terjadi namanya perubahan iklim. Oke, kalau ada perubahan iklim makin terus jadi apa? Jadi climate crisis. Berarti kuncinya adalah jangan berkontribusi kepada emisi. Nah, gitu ya, very simple gitu ya. Nah, jangan berkontribusi untuk menghasilkan emisi gitu. Very simple thing, sederhana saja, tidak something scientific now. Pertanyaan selanjutnya, setelah mereka tahu, oh, emisi, saya jalan kaki ada carbon print atau bahasanya carbon print. Saya buang sampah ada carbon print. Saya nyisain makanan ada carbon print. Lalu saya masang AC terlalu lama tanpa digunakan ada carbon print. Lalu nyimpan makanan terlalu lama dalam kulkas sampai busuk ada carbon print. Hal-hal sederhana seperti itu yang kita jelaskan. So it's very operational, close to themselves gitu ya, sangat dekat. Sehingga kita harus memberikan pemahaman seperti itu kepada anak-anak itu, dan itulah tujuan daripada climate crisis ini. Karena begini, kita bicara soal supply and demand. Jadi begini ya, kenapa sih pemerintah masih nebang lahan untuk nyiapin minyak goreng gitu ya? Ya karena kita minta minyak goreng. Kenapa sih pemerintah harus terus menambah listrik gitu ya, pakai batu bara? Ya karena kita minta listrik. Kenapa sih pemerintah masih menggunakan energi fosil? Karena pemenuhan energi baru terbarukan belum secepat kebutuhan kita meminta listrik lebih banyak. Di samping itu, energi baru dan terbarukan ternyata punya masalah tersendiri. Gitu ya. Kalau energi matahari katanya belum stabil, dia hanya siang hari saja misalkan. Kalau panas bumi, dia somewhere out there yang sangat jauh, sehingga untuk transmisi ke di mana kebutuhan ada itu akan panjang ceritanya dan kemudian mengalami depresiasi, sehingga perlu pembangkit-pembangkit yang buat dia jadi mahal gitu ya. Nah, jadi dalam kampanye ini, kampanye aksi generasi iklim ini, kita hanya berhal sederhana saja. Nothing sophisticated, tapi very actual. Ketika bicara dengan teman-teman anak-anak itu, dia sampai bilang begini, Karinsa, nanti kalau begitu, kalau saya cari pacar atau suami yang harus pacar dan suami yang ramah lingkungan. Oh, artinya bisa di-recycle. Oh, bukan. Tapi pacar yang benar-benar hidup dengan gaya hidup yang ramah lingkungan, gitu ya. Dan laporan terbaru dari IPCC, Mas, sebenarnya di sini Mas jadi teman saya aja, nggak saya ajak bicara. Oh enggak lah, santai, tenang, belum selesai, tenang. Oke, jadi IPCC mengatakan laporan terbaru tahun 2022, kita harus mengubah gaya hidup kita. Kurangi demand. That's the key. Bahkan kemarin ada salah satu saintis NASA sampai nangis-nangis di depan satu kantor di Amerika sana mengatakan, tolong hapus email kalian yang lama-lama yang nggak berguna.
Why? Ternyata email kita ini kalau tersimpan di server somewhere, dia akan tetap hidup. Needs electricity, needs energy. Makanya dikatakan, hapus email kalian. Very simple. Very simple, right? But that's how to contribute positively to this action. And children and youth can do it. And you all and me can do it. Dan termasuk kemarin saya ngobrol sama istri saya. Sayang, saya bilang, Papa punya program nih di Save the Children namanya Aksi Generasi Iklim. Kira-kira saya jelasin, plang, pumpang, pak. Tiba-tiba dia bilang gini, kalau gitu Pak, easy. Lupa, ntar. 2 hari dalam seminggu, Papa saya kasih sayur mentah, raw, salad, lalapan kayak orang Sunda. Jadi menunya pun dirubah. Ternyata istri saya punya opini untuk berkontribusi terhadap pengurangan energi iklim. Jadi itu yang akan kita ajarkan kepada anak-anak ini. Tidak sophisticated, but it's real and it's close to their heart, it's close to the mind. Karena mereka sudah punya kesadaran. Nah, pertanyaan saya, Bang Awal, akhirnya kapan? Maaf. Oke. Ya, kan Shakespeare bilang apalah arti sebuah nama gitu ya. Kalau nama saya itu Mas, karena anak bapak saya sangat banyak, nama saya dilelang. Iya, kalau orang Batak itu biasanya namanya kan impor, tampang lokal gitu ya. Kalau saya dilelang, tapi nama Mas Awal saya nggak akan bahas. Gini Mas Awal, saya kembali ke Mas Awal. Tadi sudah dengar sedikit cuap-cuap saya soal ini, gitu ya. Bagaimana menurut Mas Awal sendiri, apakah anak benar seperti yang saya katakan tadi, bisa diperankan, bisa ditempatkan di driving seat dalam konteks mengurangi dampak atau mitigasi adaptasi terhadap perubahan iklim, atau kita menggunakan istilah climate crisis. Coba Mas Awal, sampai selesai ya, saya udah capek Mas. Oke, terima kasih Bang Gisang. Ya, betul ketika Mas Gisang bicara memaparkan tadi, aduh mohon maaf nih, kacamatanya berembun. Oh, ya. Saya buka dulu. Bisa juga sesak napas. Sesak napas juga. Ya, pertama saya kenalkan, nama saya Awal dari Yayasan IDEP Bali, yang kedua kembali. Kita juga punya program untuk seperti yang tadi Mas bilang, bahwa ketika Mas Ginsan, ya memang betul ketika kita bicara isu-isu lingkungan tuh memang dasarnya dari anak-anak. Kami terutama kami punya program di Yembangkau di Bali Barat, itu tepatnya di Kabupaten Jembrana. Di sana kita ini kita ceritanya langsung dari atas saja. Kita dapat hutan, namanya pengelolaan hutan yang kita bikin adalah hutan belajar. Nah, hutan belajar ini salah satunya adalah bahan untuk edukasi